Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul untuk menunaikan presentasi proyek algoritma pemrograman komputer. Salawat serta salam kita haturkan pula kepada junjungan besar alam sedunia, umat manusia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, perkenalkan, saya Fani Indriani dengan NIM 230331110. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proyek dari algoritma pemrograman komputer pada materi fluida dinamis dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Hidayat, SPD MSI. Adapun topik pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama, latar belakang dibuatnya algoritma pemrograman komputer pada materi fluida dinamis ini. Kemudian ada rumusan masalahnya, kemudian ada tujuan, teori dasar, model matematik, permasalahan dalam fisika, desainnya, flowchart, codingannya, pembahasan serta kesimpulan dan saran. Adapun latar belakang yang saya angkatkan dalam materi fluida dinamis ini yaitu menurut Munir, tahun 2021, perkembangan teknologi komputer ini memberikan peluang besar untuk mengintegrasikan konsep fisika ke dalam pemrograman komputer. Pemrograman ini memungkinkan proses perhitungan dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam memahami hubungan antara teori fisika dan penerapannya secara numerik. Nah, adapun penggunaan bahasa dalam pemrograman C++ dalam pembuatan program fluida dinamis memungkinkan penerapan konsep fisika ke dalam bentuk algoritma yang sistematis. Dengan memanfaatkan struktur perulangan dan array, program dapat dirancang agar lebih efisien, mudah dikembangkan, dan mampu menyimpan hasil perhitungan dengan baik. Adapun 5 rumusan masalah yang terjadi dalam materi ini. Yang pertama yaitu rancangan implementasi program C++ untuk menghitung besar fluida dinamis. Kemudian penerapan konsep fluida dinamis ke dalam algoritma dan kode pemrograman C++. Kemudian kinerja program C++ dalam menghasilkan perhitungan fluida dinamis yang akurat dan sistematis. Kemudian penggunaan struktur kontrol pemrograman dalam mendukung alur perhitungan fluida dinamis. Dan yang terakhir, peran program C++ sebagai media pembelajaran fluida dinamis. Adapun 5 tujuan dari adanya pemrograman ini. Yang pertama yaitu rancang dan implementasi program C++. Yang kedua, penerapan konsep fluida dinamis. Ketiga, mempermudah proses perhitungan. Yang keempat, melatih kemampuan pemrograman. Dan yang terakhir, peran program C++ sebagai media pembelajaran fluida dinamis. Adapun teori dasar yang akan saya angkatkan yaitu pada materi yang pertama yaitu mengenai fluida dinamis. Di sini kita dapat rumuskan yaitu mengenai debit fluida. Seperti yang kita ketahui, fluida adalah zat yang dapat diukur dengan besaran debit. Debit adalah banyaknya fluida yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu. Secara matematis ini dirumuskan dengan Q sama dengan V per T. Di mana Q itu debit fluida dengan satuan meter kubik per sekon. Kemudian V itu volume fluida dengan meter kubik. Kemudian T itu selang waktu dengan satuan sekon. Adapun asas Bernoulli yang berbunyi hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut yang menarik dari hukum. Nah, yang menarik dari hukum Bernoulli ini adalah menjelaskan tentang dapat diaplikasikannya
pada berbagai jenis aliran fluida dengan sejumlah asumsi. Persamaan hukum Bernoulli ini erat kaitannya dengan tekanan, kecepatan, dan juga ketinggian dari dua titik poin yang ada di aliran fluida yang massa jenisnya. Munculnya persamaan Bernoulli ini didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan muncul hingga menghasilkan implementasi berikut, yaitu rumusannya adalah P sama dengan Rho GH ditambah setengah Rho V kuadrat sama dengan konstan. Yang dimana P itu adalah tekanan dengan satuan Pascal dan Rho itu adalah massa jenis zat cair dalam manometer kilogram meter kubik. Adapun asas kontinuitasnya adalah asas yang mengatur laju aliran fluida di dalam pipa. Menurut asas ini, fluida yang tunak dan tidak ditempatkan memiliki debit yang selalu tetap di setiap titik di sepanjang pipa. Itu artinya laju aliran fluida akan berbanding terbalik dengan luas penampang pipanya. Nah, adapun aplikasi Bernoulli ini yaitu yang pertama pada tabung pitot yang merupakan alat digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas udara. Berikut ditunjukkan gambar tabung pipot yang dilengkapi dengan manometer berisi zat cair. Zat cair yang berada pada pipa U itu mempunyai beda ketinggian H dan massa jenis Rho aksen. Bila massa jenis udara yang mengalir adalah Rho dengan kelajuan V, maka V sama dengan akar 2GH Rho aksen dibagi Rho aksen. Dengan keterangan yaitu V itu besaran kecepatan aliran udaranya dengan satuan meter per sekon, kemudian Rho GH-nya itu massa jenis zat cair dalam manometer kilogram meter per kubik, kemudian Rho itu adalah massa jenis udara atau gas itu dengan satuan kilogram meter kubik. H itu selisih tinggi permukaan kolom zat cair dalam manometer dengan satuan massa. Kemudian ada tangki air berlubang ini. Pada tangki air semacam ini berlaku hukum Bernoulli loh ternyata teman-teman. Kelajuan air di titik 2 jauh lebih besar daripada di titik 1. Hal ini karena luas penampangnya itu berada di titik jauh lebih kecil daripada di titik 1. Secara matematis, kelajuannya itu yang keluar di titik 2 akan bisa dinyatakan sebagai berikut, yaitu dengan persamaan V sama dengan akar 2GH, di mana V2 ini merupakan kelajuan air di titik 2, kemudian H itu jarak ketinggian antara lubang kebocoran dan juga tinggi air dalam tangkinya dengan satuan massa, kemudian G-nya itu percepatan gravitasi dengan satuan massa per sekon kuadrat. Untuk mencari jarak antara fluida ke tanah horizontal ialah V sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Di mana X ini adalah jarak horizontal fluida di tanah ke dinding tangki tabungnya dengan satuan massa. H1-nya itu merupakan hubungan ke permukaan tangki atas M dengan satuan M massa. H2 itu jarak lubang tangki dari tanah dengan satuan massa. Kemudian adalah V sama dengan 2 akar 2H2 per G. Dengan keterangan T itu waktu yang dibutuhkan untuk air jatuh ke tanah dengan satuan sekon. Kemudian H2 itu jarak lubang tangki dari tanah dengan satuan massa. Kemudian G itu percepatan gravitasi dengan satuan massa per sekon kuadrat. Nah, adapun permasalahan dalam materi fisika. Membuat sebuah program komputer tentang salah satu materi fisika yaitu fluida dinamis yang berisikan sebagai berikut. Menghitung debit fluida dengan D dengan masukkan volume yaitu V dan selang waktu itu T. Menghitung perbandingan kelajuan fluida di penampang 1 dan penampang 2 menggunakan asas kontinuitas di mana kelajuan input berupa kelajuan fluida V dan luas penampang A. Menghitung kecepatan dari aliran tabung pitot V dengan masukkan massa jenis zat cair Rho A dan massa jenis udara Rho U
dan selisih tinggi permukaan kolom zat cairnya H. Kemudian 4 menghitung kelajuan air dengan satuan V dengan volume. Waktu dengan jatuh itu adalah disebut T dan jarak jatuhnya itu disebut X. Pada tangki air berlubang dengan masukan berupa jarak ketinggian lubang, kebocoran ke permukaan tangka atas itu adalah H1, jarak ketinggian lubang kebocoran ke permukaan tanah itu H2, dan percepatan gravitasi itu dengan persamaan G. Adapun flowchart-nya di mana kita memulai sebuah pemrograman dengan mulai, kemudian tampilkan menu, dan di sini ada 4 menu, yang dimana yang menu pertama itu ada debit fluida dinamis. Kalau kita pencet fluida dinamis, maka akan menghitung debit dari fluidanya, yaitu dengan dicari D sama dengan V per T. Nah, kemudian jika kita masukkan ingin menghitung ulang lagi, maka kita akan menemukan hasil dari hitungan kita. Dan apabila kita ingin mengatakan yes, itu akan selesai, dan atau kita mengatakan no, dia akan kembali lagi ke tampilan menu. Begitupun berlaku untuk yang lainnya. Nah, terkhusus untuk tangki air berlubang ini kita kan masukkan nilai kan. Nah, ini nih kita masukkan nilai dengan persamaan V sama dengan akar 2GH per rho A. Kemudian kita pilih tampilkan pesan menu tidak tersedia. Karena di sini fiturnya belum ada, karena saya hanya mengadakan fitur hanya 3 saja. Dan untuk yang ketiga ini karena dia materi, jadi belum bisa adakan gitu. Kemudian ini ada codingnya, langsung kita cobakan saja kepada codingnya. Baik, ini bisa sama-sama kita lihat codingan yang sudah saya buat, yaitu mengenai fluida dinamis. Bisa kita lihat dari awal pertama-tamanya banget. Di mana sudah ada dalam flowchart, yaitu kita memulai sebuah pemrograman itu dengan memanggilnya dulu dengan include dan iostream, di mana ini masukan keluarannya yaitu akan berubah jadi cin atau cin out. Cin ini adalah output masuknya, dan kemudian kita tambahkan juga dengan memanggil untuk memfungsikan sebagai fungsi matematika dengan Cmat. Nah, kemudian ada juga ini seperti biasa untuk memulai pemrograman kita harus memasukkan in main agar keluar pemrogramannya. Kemudian in menu utama. Menu utama itu kita panggil dulu dengan char ulang, dan kemudian ternyata kita sudah sebutkan nilai gravitasinya itu yaitu sebesar 9,8 dan mendapatkan hasilnya nanti. Kemudian di sini kita hasil 4-nya ini adalah array untuk menyimpan hasil perhitungan dari menu perhitungannya juga. Dan di while ulang yes, dan garis ini ulang sama dengan itu artinya pemrograman akan terus kembali ke menu utama selama pengguna menjawab ini. Seharusnya kita harus menjawab yang besar. Kemudian saat menu utama yang pertama itu adalah kita menghitung program fluida dinamis. Kemudian ini untuk pertama perhitungan fluida, kedua grafiknya, quiz, dan keluar. Kemudian kita bisa menghitung juga ini dengan if menu utama. Kita pilih, kalau kita pilih satu, kita tinggal memasukkan volumenya.
Terus nanti dia akan memasukkan rumusnya, yang dimana rumusnya itu V per T dibagi T. Nah, dia akan menghasilkan hasil nantinya. Mungkin kita bisa langsung cobakan saja ke dalam pemrogramannya ya. Baik, ini seperti yang sudah kayak saya katakan, kita harus memilih salah satu menu dari, pemrograman yang ada. Ini ada 4 menu, kita harus pilih salah satu. Semisal kita ingin memilih program satu, nah ini debit fluidanya itu bisa kita pilih juga, kita mau menghitung apa nih? Kita mau menghitung debit fluidanya kan. Nah, kita pencet, debit fluida. Kita masukkan volumenya seperti rumusan masalahnya V per T. D sama dengan V per T. Berarti kita misalnya kita masukkan 6. Nah, waktunya itu misalnya 2. Kita jawab yes. Dan dia akan menghasilkan hasil kan 3. Nah, kemudian untuk program selanjutnya, misal kita ingin memasukkan menu satu lagi, kita ingin memasukkan asas kontinuitas. Apa tadi rumus asas kontinuitas? Bisa sama-sama kita lihat, asas kontinuitas itu adalah rumusnya adalah A1 A1 dikali V1 dibagi A2. Di mana itu A1 itu adalah yang seperti sudah dijelaskan tadi. Misalnya kita masukkan A1-nya 6. Terus A2-nya misalnya kita masukkan 3. Dibagi V1-nya 2. Menghasilkan hasil 4. Apakah ini jawabannya akurat? Bisa kita cek sama-sama di kalkulator. 6 kali, mungkin kita bisa sama-sama hitung. 6 kali 3, 18. 18 bagi 2. 6. Salah. 6 dikali 2, 12. Dibagi 3, 4. Ya kan? Berarti benar ya hasilnya. Yes. Kemudian kita cobakan lagi ke perhitungan selanjutnya, yaitu tabung pitot. Tadi rumusan tabung pitot itu apa? Rumusan tabung pitot itu adalah V sama dengan 2GH rho terus rho udara air dan dibagi rho udara. Kemudian kita rho air cairnya ini kita masukkan misalnya 2. Terus udaranya misalnya 3. Dan H-nya itu misalnya 5 lah ya. Nah, ini menghasilkan hasil dari kecepatan udaranya. Mungkin ini bisa sama-sama kita buktikan di kalkulator kita masing-masing. Apakah jawaban ini benar atau tidak. Kemudian kita klik yes dan pilih menu utamanya lagi, perhitungan satu lagi, dan kita pilih yang terakhir yaitu menu tangki air berlubang. Yang keempat, tangki air berlubang ini tadi rumusannya apa? Yaitu V sama dengan 2GH. V sama dengan akar 2GH. Nah, bisa kita lihat tingginya ini berapa. Misalnya kita mau memasukkan tingginya 3. Nah, ini akan menghasilkan hasil yaitu 7,66. Nah, ini bisa kita cek juga di kalkulator. Kemudian kita pencet ya. Dan kita buat grafiknya. Grafik perhitungan fluida. Misalnya debit fluida kita masukkan. Volumenya misalnya 4. Waktunya itu misalnya 6. Nah, di sini ini bisa kita lihat nih. Grafik yang ada adalah mengenai T dengan Q. T itu tadi apa? T itu apa tadi? T itu waktu. Q itu apa? Q itu adalah hasil dari perhitungannya ya. Begitupun seterusnya kita lanjut Y. Grafiknya mungkin bisa kita pencet lagi yang asas. Misalnya kita memasukkan A1-nya itu 3, V1-nya itu 4, V maksimumnya itu 5 misalnya. Nah, ini grafik mengenai A2 terhadap V. Ya, seketika kita masukkan nilai segini, dia akan
0,1. Jadi semakin besar hubungannya itu adalah semakin besar A-nya, maka V-nya itu akan semakin kecil A2-nya, maka V-nya semakin besar gitu. Kemudian yes, kita kembalikan lagi kepada grafik yang selanjutnya, yaitu grafik tabung pitot. Masukkan row cairnya, misalnya row-nya 1, row udaranya 3, row maksimumnya 5. Nah, di sini hubungan mengenai H dengan V, yaitu V itu volume dan juga H itu debitnya. Jadi semakin besar ini debitnya, maka eh, eh, volumenya itu akan semakin besar pula. Kemudian yes, grafiknya 2. Dan kita pilih menu keempat, tingginya itu 5 misalnya. Nah, ini adalah hubungan dengan H, ketinggian dengan juga volume. Kita pencet Y. Kemudian kita pilih juga kepada menu quiz fluida. Di mana debit fluidanya itu, asas kontinuitasnya itu bisa kita lihat, misalnya 1 kita pilih. Jawabannya benar, yes, yes. Nah, dia tuh akan menghasilkan skornya berapa gitu, dan gitu seterusnya. Kemudian mungkin ini saja. Jika kita sudah selesai membuat programnya, maka kita akan bisa klik menu 4 dan kita akan ditutup dengan terima kasih telah menggunakan program ini. Baik, itu dia. Lanjut saja kepada presentasi selanjutnya. Nah, jadi eh, yang seperti saya sudah jelaskan tadi, yaitu tahap awal itu adalah permasalahan fisikanya, di mana kita harus menghitung perhitungan fluidanya, grafik fluidanya, dan kuis fluidanya. Perhitungan fluida ini terbagi menjadi 4 tadi, yaitu yang pertama itu tadi kita menghitung mengenai debit fluidanya dengan rumusan Q sama dengan V per T, dan debit itu dirumuskan dengan Q, V itu volume, dan T itu waktu. Kemudian kita menghitung dengan asas kontinuitasnya dengan persamaan V2 sama dengan A1 dikali V1 dibagi A2. Kemudian kita menghitung juga tabung pitotnya. Tabung pitot yaitu dengan persamaan V sama dengan 2GH rho cair dibagi rho udara, di mana rho cair itu adalah rho A, kemudian rho udara itu rho U, dan beda tinggi itu adalah H. Kemudian untuk lubang tingginya itu tangki air berlubangnya itu kita dapat persamaan. Kita ketahui persamaannya adalah V sama dengan akar 2GH, di mana H itu lubang tingginya. Nah, untuk menu kedua kita bisa melihat grafik fluidanya, yaitu tadi pada persamaan grafik debit fluida itu di mana kita menghitung mengenai debit fluida dengan waktunya. Semakin besar waktunya, maka akan semakin besar semakin kecil waktunya, maka akan semakin besar pula debit fluidanya. Grafik kontinuitas itu kita menghitung mengenai V2 dengan V1, hubungan V2 dengan V1, dan di grafik tabung pitot kita menghitung hubungan V dengan H. V itu adalah rho cair dan rho udara, kemudian H itu debit maksimum. Grafik tangkinya itu V, kemudian dengan H itu bisa kita lihat semakin besar H-nya, maka V-nya itu akan semakin besar pula. Dan yang di quiz fluida ini kita sebenarnya masih sangat sederhana alurnya, memilih jenis quiz 1 sampai 4. Programnya langsung ditanyakan dengan benar yes dan no. Jika yes, skor bertambah 50, dan jika lulus jika skor di bawah 50 itu adalah if skor 50. Maksimum itu cuma 50. Jadi skor itu tidak yang kurang dari 50 tidak akan pernah terjadi. Akibatnya penggunaan pasti gagal.
Dan yang di menu keempat itu adalah keluar atau C input itu yang diakhiri dengan kata terima kasih. Baiklah, mungkin itu dia pembahasannya dari program yang telah saya buat. Untuk mengakhiri presentasi hari ini, tentunya kita harus menyimpulkan sebuah dari materi yang kita bahas hari ini. Kesimpulan dari pemrograman ini adalah program perhitungan fluida dinamis berbasis bahasa C++ berhasil mengimplementasikan konsep fluida dinamis meliputi debit fluida, asas kontinuitas tabung pitot, dan tangki air berlubang. Program itu mampu melakukan perhitungan secara sistematis dan akurat melalui menu interaktif, sehingga efektivitas digunakan sebagai media pembelajaran untuk memahami penerapan konsep fluida, dinamis, dan pemrograman komputer. Baiklah, untuk itu mungkin barangkali dari teman-teman atau Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin memberikan saran dan juga ingin bertanya kepada saya, waktu dan layar saya persilahkan di dalam komentar, YouTube ini. Untuk mengakhiri presentasi hari ini, mungkin banyak penjelasan saya yang, keliru atau kurang berkenan. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, selama kurang lebih 10 menit ini. Mungkin itu dia yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fani Indriani dengan NIM 230331110 izin mengakhiri presentasi hari ini dengan, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan, sama-sama kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.